Coba cek kamera, cek kamera. Cek kamera itu. Itu cek kamera kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Itu. Itu gerak-gerak itu. Astagfirullahaladzim. Pocong ini enggak? Bukan. Ih. Mukanya rata. Lihat. Ih. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Ampun. Pocong ini enggak? Mbak, ini bukan yang tadi. Bismillah. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wah, pagi-pagi udah hujan. Nggak apa-apa, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang alhamdulillah mendung ini. Mudah-mudahan dengan suasana hujan juga ini bisa membasahi seluruh piranti-piranti dalam diri kita, sehingga kita adem, ayem, tentrem ya. Dan masih seperti biasa kita untuk melakukan perjalanan tadabbur alam atau berzikir jalan ke sebuah pegunungan sebelah sana yang terdapat gua yang nyaris tak pernah dijamah oleh orang, akan tetapi banyak teka-teki atau sesuatu yang janggal di baliknya. Daripada kita penasaran, yuk kita ke sana untuk menggali sesuatu yang samar-samar untuk diartikan, ditafsirkan dengan baik, diambil manfaatnya. Yuk. Wah, semuanya berkabut nih, sampai gelap seperti itu, dan juga panasnya menyengat sekali di sini kulit ini, seolah-olah seperti mau membakar kita. Yaudah, kita daripada kebakar kulitnya, langsung saja kita ke lokasi, yuk. Tenang dulu, di area sini kalau nggak salah lokasinya. Wow, jadi kabut ini tuh menutupi pandangan kita, dan juga menutupi batin kita yang sejujurnya udah terang. Yuk kita terangkan aja, kita izinkan kita untuk lebih terang lagi pikirannya. Nih sudah sampai seperti ini keadaannya teman-teman. Rumput ini karena sudah tidak terurus gua ini ya, karena sebab-sebab tertentu ya. Ntar dulu. Nah ini nih, wah, perhatikan nih. Awas, di sini jurang juga nih. Ada jurang, hati-hati. Iya. Baik, kita lihat dulu kondisi guanya seperti ini keadaannya nih. Kayak ini sudah rumputnya udah semakin ini. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk kita ikuti pelan-pelan saja, langkah demi langkah, guna berzikir jalan ya. Jadi berzikir jalan itu artinya adalah berzikir sambil berpikir. Zikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar ya.
Jadi dikir yang kami maksud bukan hanya dikir yang komat kami, tetapi mengartikan dari sebuah bahasa-bahasa lembut yang disampaikan semesta dengan bahasa perumpamaannya. Seperti apa? Sebelum masuk lebih dalam, di depan pintu kita sudah ditunjukkan daun sirih seperti ini, ya, di depannya ini, supaya kita maksudnya untuk membedah sebuah sir rahasia Tuhan yang dijabarkan di semesta ini, di antara di gua ini, ya. Jadi atau suruh, namanya suruh itu sesuai kaweruh, baru harus menggunakan ilmu, ya, ilmu pengetahuan supaya paham bahasa teka-tekinya, supaya tidak tersedak pemikirannya dan juga tidak terjebak oleh pola-pola pikir yang sempit. Seperti sempitnya gua ini nih. Yuk masuk yuk. Jadi kita harus mengizinkan pikiran kita, batin kita untuk luas, legowo. Bahasa Jawa itu legowo, bahasa Indonesia itu lapang dada, ya. Jadi jangan terlalu kerdil dalam memikirkan hal-hal yang semudah ini, tapi kita mempersulit diri. Contohnya apa? Contohnya berpikir goa caranya musik, gitu misalnya, ya. Karena orang nggak mudeng, nggak pernah melihat, nggak pernah mengalami, nggak pernah berpikir. Padahal kita yang manusia itu disuruh untuk berpikir, ya. Tapi bukan cuma di gua, di setiap tempat, ya. Cuman kita saat ini di gua, ayo berpikir di gua yang sempit ini. Mudah-mudahan kita tetap lapang dada, pikirannya tenang, dan juga bersih, ya, bersih batinnya, tidak ada kotoran sedikit pun. Pikirannya, yaitu kadang-kadang tanpa kita sadari kita itu kok batinnya kotor, pikirannya kotor, ya. Apa sih? Contohnya apa? Ya selalu menyimpan kecurigaan pada orang, ya, selalu mempunyai kebencian, dendam pada orang, itu namanya kotor. Yuk izinkan kita untuk bersih dengan cara apa? Memaafkan semuanya, ya gitu. Jadi tenang. Kodok itu ilmu buat kita, pelajaran, ada bahasa lembut yang disampaikan pada kita dari peribahasa kodok ini. Apa sih? Kodok suka melompat-lompat. Nah, ini ilmu. Jadi kita jangan terlalu melompat ke masa lalu dan juga melompat ke masa depan. Artinya apa? Ayo kita menikmati kekinian ini. Nah, kita berwisata, tetapi bukan berwisata ke masa lalu atau berwisata ke masa depan, tetapi berwisata ke masa sekarang ini. Nikmati dengan rasa syukur, tenang, bahagia. Cukup, itu aja, ya. Yuk. Ayo. Assalamualaikum. Punten. Wow, dalam juga nih guanya ini. Nih, tapi semakin ke dalam itu semakin luas, ya, semakin luas. Tapi apa? Banyak bangunan-bangunan. Artinya maksudnya apa namanya ini? Bebatuan ini maksudnya seperti apa nih? Seram sekali, apa namanya? Bentuk-bentuknya gitu maksudnya. Yuk, inilah yang masih alami. Jadi tidak ada campur tangan manusia, jadi masih natural seperti ini. Wah, tapi enak, keren nih. Nih, assalamualaikum. Lalu ada cerita apakah di sini? Kita tidak tahu. Yang jelas ini goa ini nyaris tidak dijamah orang, ya, karena ada sebab-sebab tertentu lah, ya, di sini. Nggak apa-apa, kita nikmati saja. Nikmati dengan penuh kesadaran. Yang kedua itu dengan rasa senang. Jangan terlalu berfokus kepada yang buruk-buruk. Artinya berfokus yang nilai-nilai negatif. Seperti hantu, seperti angker, dan lain sebagainya. Kita lupakan dulu itu. Kita untuk berfokus kepada yang sesuatu yang baik nih. Dari tekstur bebatuannya seperti ini, yang sudah ada yang keropos-keropos seperti ini nih, ya, sudah apa namanya itu, keropos tapi kokoh nih. Ini membuktikan bahwa gua ini sudah berumur itu ribuan tahun di dalam sini, ya. Ini membuktikan di sini. Jadi dulunya ceritanya ini tenggelam oleh lautan. Di sini tuh lautan, meskipun ini tinggi, tapi pada zaman ribuan tahun yang lalu kemungkinan ini adalah tenggelam oleh lautan di sini. Nah, mungkin di sini sarangnya ikan boko. Ikan boko. Iya. Ya, tapi gini, pada zaman sekarang ini kan
apa ya, dijadikan tempat-tempat tertentu ya, seperti tempat pertapaan ataupun tempat-tempat yang lain, tapi kita tidak untuk menggali di situ, tapi untuk berpikir yang baik daripada ini gua-gua ini. Wow, masih dalam nih, masih dalam ke sana. Nah, dulu kita nanti ke sana aja, siapa tahu kita menemukan sesuatu yang baik. Karena dulu saya melihat seperti kayak orang tadi di sini, kayak orang yang bukannya pucat. Mukanya apa? Pucat. Pucat. Di sini tadi. Cengen. Tak dulu, nih di sini tadi nih. Kayak orang bukan sih? Mau ini ya? Nggak tahu. Kita ini saja dulu. Berfokus yang baik dulu. Tuh. Dalam banget tuh. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Kayak ada suara-suara orang. Kita dulu. Di sini becek. Tuh, di dalam sana keadaannya kayak gitu tuh. Ya kan? Assalamualaikum. Punten. Di sini becek nih. Becek. Perhatikan nih, goanya seperti keadaannya nih. Dalam banget. Punten. Nah, di sini dengan apa namanya itu tanahnya berbeda. Di sini lebih gelap ya. Di sini tadi kan putih. Di sini lebih gelap seperti ini masih natural alami berbentuk tanah ya. Nih, berarti masih natural. Ini artinya apa? Dengan naturalnya tanah-tanah ini mengajak kita untuk semakin dalam itu kita harus bisa mengeluarkan diri kita yang natural, diri kita yang asli. Karena apa? Tanpa kita sadari, kita bukan kemauan kita yang asli. Apa maksudnya? Jadi kita bentukan orang. Contohnya bentukan lingkungan, bentukan orang tua, bentukan guru. Itu yang tanpa kita sadari membentuk kita yang bukan kita seutuhnya, bukan kita yang natural, yang alami. Untuk itu yuk kita bangkitkan diri yang alami supaya lebih leluasa, lebih enteng dalam bergeraknya ya. Ini bahasanya, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan arti ini. Assalamualaikum. Punten. Sepi tadi, kayak melihat orang tapi sepi gitu. Nggak tahu, kayak macam bukan orang biasa aja. Assalamualaikum. Nih, semakin senyap. Yuk, mulai ke dalam ini kita aktifkan seluruh indera kita dan izinkan untuk diri kita yang murni, yang asli, yang natural dari Tuhan itu kita bangkitkan supaya kita betul-betul bisa menangkap satu dimensi dengan semesta ini ya. Oke, yuk. Tadi kayak ada suara-suara aneh di sini loh. Nggak apa-apa lah ya. Kita abaikan dulu dengan suara-suara yang aneh ataupun tadi melihat apa, karena tadi sudah mengaktifkan segala inderanya. Mungkin ada itu sebuah petunjuk, bisa jadi itu ya. Yuk. Tapi ini becek nih. Becek lagi untuk bawa sepatu. Iya. Coba cek kamera. Cek kamera itu. Itu cek kamera, kelihatan nggak? Juga nggak kelihatan. Itu gerak-gerak itu. Astagfirullahaladzim. Pocong ini ya? Bukan. Kita dulu. Kita waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, aduh. Napas saya sesak juga nih. Kita dulu yuk. Punten. Assalamualaikum. Itu orang bukan? Bang? Mukanya rata.
Ntar dulu. Kita lihat dulu dari segala ujungnya, ujung kaki sampai ujung kepala, lihat dulu nih. Kira-kira apa ini? Kakinya mana ini ya? Itu di bawah sana. Ngambang apa? Astagfirullah. Kakinya copot ini ya. Punten, Mbah. Assalamualaikum. Tinggi banget. Astagfirullahaladzim. Kali. Mbah. Mbah. Astagfirullahaladzim. Tinggi banget, kakinya ngambang. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Mbah, ngapunten, Mbah. Assalamualaikum. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu. Ini siapa? Mbah. Punten. Suaranya serem banget. Suaranya serem banget ini. Mbah. Allah. Astagfirullahaladzim, Mbah. Assalamualaikum. Mohon maaf, Mbah. Perkenalkan, nama saya Tarto. Mbah, ampun. Hah? Astagfirullahaladzim. Mbah, dia tinggi banget di sini. Astagfirullahaladzim. Mbah. Hah? Tadi asli kan? Iya. Tadi dulu. Kita pastikan dulu itu orang atau bukan. Tapi kalau orang udah tinggi banget loh. Makan apa ini ya? Apa mungkin ini orang zaman dulu? Orang zaman dulu kan tinggi-tinggi tuh. Mungkin ini salah satunya mungkin. Tadi dulu. Pasti dia tinggal di sini, di gua ini, cuman belum bisa berinteraksi dengan kita. Mari kita tenang dulu. Tenangkan dulu supaya kita betul-betul bisa suatu dimensi sehingga nyambung gitu. Yuk. Assalamualaikum. Kayak orang belanda ini ya. Punten. Ini apa gerak-gerak ini? Itu. Ini. Ini. Kuntilanak ini ya. Ini yang tadi bukan? Ini. Mbah. Tonjok ya. Assalamualaikum. Ini perhatikan, coba kamera ke sini. Itu apa ini? Ini apa ini? Astagfirullah. Mbah, punten Mbah. Maaf, Mbah tinggal di mana itu, Mbak? Di dalam batu. Astagfirullahaladzim. Kita cek ke sana yuk. Mbah, punten. Bisa disentuh nggak sih? Kayak batu. Tolong aja nih ya. Astagfirullahaladzim. Lewat mana ini? Coba saya sini ada lu nggak? Hah? Kosong. Astagfirullahaladzim. Jangan. Ini kosong nih. Astagfirullahaladzim. Kosong tuh. Kosong. Kosong. Atau kita ke sana aja gitu? Iya. Tadi dulu. Mbah. Assalamualaikum. Nih. Tadi di sini. Nih. Ini lubang ini kan? Kosong ini ya. Kosong. Mbah. Nih, perhatikan nih. Tadi di lubang ini. Ya kan? Kosong. Astagfirullahaladzim. Mbah. Gini. Kita itu dikelabui oleh itu tadi, itu asli orang atau bukan? Kok anehnya kok pergi, maksudnya hilang loh. Tenang dulu yuk. Kita tuh tenang lagi, tenang dulu. Jangan terlalu berfokus, jangan terlalu ketakutan. Karena mungkin bisa menjadi penghambat rasa takut ini. Tenang dulu, kita berusaha untuk lebih lentur lagi. Mbak. Assalamualaikum. Punten. Hah? Ini udah dalam banget nih. Assalamualaikum. Nah, yuk sana aja yuk. Kesini aja dulu. Kita cari tahu maksudnya tempat persembunyian. Siapa? Saya yakin itu ada nih ya tadi orang tadi.
tersembunyi di satu titik, tapi kita belum ketemu lokasi yang tepat itu. Wah, masih panjang ini guanya ini. Ini ada 2 ruangan nih. Satu ke sana, satu ke sana. Kita mau kemana dulu nih? Wah, mana ini, Cek? Baik, di sini aja dulu yuk. Kayak panjang nggak sih guanya? Kita dulu. Hih! Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Ampun. Tolong sekali ini, Jek. Mbak, ini bukan yang tadi. Tentu aja ini, Jek. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Kita dulu. Kita coba untuk lebih tenang dulu. Ini perhatikan dulu, ini orang atau bukan? Lu ini. Bukan. Saya yakin ini orang. Orang. Assalamualaikum. Mbak. Ih. Serem banget. Kita dulu. Dia melihat kita nggak sih? Itu apa ini, Jek? Kayaknya dia. Apa kita yang tidak bisa mendengar suaranya beliau? Kita dulu. Tenang. Coba perhatikan dulu. Ini ada orang dan di belakangnya ada beberapa orang kelihatannya nih. Ada banyak nih. Pokoknya cuma satu nih. Tuh belakangnya tuh. Ya kan? Assalamualaikum. Punten, Mbak. Baik. Kita satukan dimensi dulu. Kita tenangkan batin dan pikiran kita. Mudah-mudahan bisa terhubung dengan beliau. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbak. Alhamdulillah. Maaf, ini Mbak siapa? Baik-baik. Sebelumnya kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto. Iya, saya dari Cilacap datangnya. Dan sengaja masuk ke dalam gua ini karena saya sengaja maksudnya diundang oleh beberapa orang di sini, satu keluarga, untuk memasuki gua ini. Tapi apa untuk cerita-ceritanya itu ada yang aneh itu aja, nggak ada apa-apa maksudnya. Oke, Mbak siapa dulu? Nggih. 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 Baik-baik. Saat ini beliau belum bisa menyebutkan namanya karena mungkin ada hal-hal tertentu gitu maksudnya. Baik, Mbak. Mbak memang tinggalnya di sini gitu, Mbak? Bukan, Mbak. Justru kami ini gini, Mbak. Bukan untuk sengaja menemui panjenengan, bukan itu, tapi justru kami ingin menggali ada apa di sini. Maksudnya kok banyak orang-orang yang cerita-cerita janggal dalam gua ini. Iya. 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 Maaf. Baik. Iya, ya gini, Mbak. Saya pengen cerita langsung dari panjenengan supaya kami tidak bergelut pikiran ini, karena dari berbagai sumber bercerita yang lain-lain barangkali Mbak bisa memberikan sebuah cerita kepada kami gitu maksudnya. Iya. Iya. Terus Mbak. Oh, berarti jenengan salah satu tawanan
maksudnya ditawan di sini. Terus orang-orang yang menawan jenengan di mana? Ini teman-teman, eh, si Mbah ini sengaja di apa kayak di penjara gitu lah maksudnya di sini. Tapi katanya setiap ada orang baru di sini selalu gitu di penjara. Eh, Mbah, jenengan di sini udah berapa lama Mbah? Eh, iya. Berarti Mbak sudah tahu seluk-beluknya mengapa di penjara di sini ditawan gitu maksudnya. Uh, baik baik. Bapak ini ditawan, ditusukkannya katanya kepalanya. Nah, terus kepala ditusuk, terus nggak bisa ngapain gitu di sini nggak bisa pulang. Baik baik. Maksudnya gini Mbak, yang nusuk itu manusia atau bukan? Nggak tahu. Tahu ditusuk, tapi sakit nggak? Astagfirullahaladzim. Nih, berarti setelah ditusuk, mukanya gosong kayak gini maksudnya, dari kepalanya gosong semuanya. Astagfirullah. Tapi nggak merasakan sakit, cuma gatal. Bapak ini korban ada yang menusuk di sini katanya, di dalam gua ini ditusuk, tapi nggak tahu siapa yang nusuk. Tapi tahu-tahu ini jadi gosong kayak gini mukanya. Pakai rasa nggak? Iya iya iya. Pernah nggak Mbak orang kesini maksudnya bertemu jenengan untuk menolong jenengan gitu maksudnya? Nggak ada yang berhasil. Pernah ketemu katanya ada orang kesini tapi ketakutan. Yang kedua tuh apa? Kayak orang pinter gitu, tapi malah lari. Katanya ada orang pinter kesini pernah ketemu bapak ini malah lari. Iya Pak. Apa sih di belakang bapak? Ada apa sih Pak? Oh, iya iya iya. Ya barangkali siapa tahu saja kayaknya bisa nolong maksudnya Pak. Iya iya. Tadi dulu Pak, saya boleh lihat Pak? Astagfirullah, mana sih? Tadi dulu Pak, tadi dulu. Agak ini nih. Bapak sebelum saya ke sini maksudnya tinggal di mana? Di dalam sana. Ini emang ada pintunya. Aneh nih. Berarti Bapak setelah ini bisa masuk kayak gitu. Bapaknya tinggalnya bukan di sini, di dalam sana katanya. Astagfirullahaladzim. Ini apa Pak? Ini mungkin nih Pak. Ini. Astagfirullah. Apa boleh Pak? Ih. Ya ampun. Ih. Apa ini, Jak? Nggak tahu ini tengkorak. Tengkorak. Bapak tahu ini Pak? Iya. Iya. Iya Pak. Iya. Baik Pak. Ini nih ada sesuatunya nih yang nancep nih. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Iya Pak. Kenapa? Iya udah Pak. Aduh, astagfirullahaladzim. Iya Pak, tenang dulu Pak, tenang Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, tenang. Oh, ternyata ini buhul teman-teman. Pukul. Buhul. Jadi buhul ini sejenis kayak santet gitulah ya. Jadi buhul ini untuk sengaja ketika ini Bapak jadi kayak gini. Berarti pas di dalam gua ini Bapak kena santet ini Pak. Astagfirullahaladzim. Ini buhul. Astagfirullah Pak, sedikit Pak, dulu Pak. Nanti Bapak istighfar, yang tenang ya Pak ya. Istighfar dulu, tenang dulu.
buhul BH-nya ini ditanam-tanam di situ tempat biasanya. Ini kok di sini gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Senang dulu ya Pak, istighfar. Bapak berarti udah lama banget di sini, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak kena santet. Ada yang sengaja ini. Pak, Bapak istighfar ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar Pak, istighfar Pak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak, udah Pak. Alhamdulillah Pak. Bapak, Alhamdulillah Pak. Sekarang udah lega Pak. Nih mukanya udah apa namanya? Udah nggak bosong lagi. Alhamdulillah normal lagi. Alhamdulillah Pak. Bapak orang mana Pak? Rumahnya? Rumahnya Jatisari. Jatisari. Baik Pak. Nanti gini Bapak ikut saya pulang ya Pak ya. Ini gini Pak, ceritanya Pak. Bapak nggak tahu, jadi tahu-tahu kayak ditusuk gitu kepalanya. Ternyata Bapak ada yang nyantet Pak. Nih, ini ada buhulnya disimpan di sini. Apa aku? Iya nggak tahu Pak ya, tenang gini aja, nggak usah berpikir yang aneh Pak. Yang penting Bapak udah sembuh ini Pak. Nanti Bapak bisa diruqyah lagi di rumah ya Pak ya. Nanti ada itunya dikasih garam ruqyah ya, dikasih garam ruqyah. Bapak nanti saya anterin pulang aja ya. Bapak salin nggak? Salin ke baju. Ceritain dulu Pak. Bapak di sini tuh kesininya mau ngapain sih Pak tadinya Pak? Ke dalam gua ini dulunya. Tadinya aku mau lihat ini. Ada kawan masuk ke sini, saya ikut. Tahu-tahunya malah dia begini. Terus kawannya di mana kawannya? Tahunya masuk. Bisa jadi kawannya juga nih, bisa jadi nih. Kawannya dia. Aduh, nih. Buhulnya ini ditanam di sini Pak. Tuh, buktinya berarti teman Bapak itu tadi tuh yang ini di dalam di sana. Nanti kita larung aja ke laut, dilebur dulu ini. Ini bayang ini, teman-teman. Kayak apa tuh? Tengkorak apa ini? Apa ini, Jang? Gak tahu nih. Kayak tengkorak jenis monyet apa gitu. Bebek apa ini, Jang? Jadi ini buat buhul ini ditusukin kayak gini. Jadi akhirnya kayak gitu, kepalanya sampai gosong. Aduh. Bapak usahanya apa sih Pak? Sebelum ini Pak berdagang atau apa? Berdagang. Aduh, Bapak yaudahlah yuk kita pulang aja yuk. Pulang aja, Jang. Ya Pak, ya alhamdulillah. Nanti bapaknya mungkin keluarga masih menunggu Pak, mungkin Pak. Aduh lah, yuk pulang yuk. Iya. Nanti kita mandi dulu di sana. Ya, pelan-pelan Pak. Astagfirullahaladzim. Yuk. Alhamdulillah Pak. Sampai kayak gini. Kirain saya seorang pertapa, ternyata bukan. Alhamdulillah. Aduh, baik keluarganya pasti sudah beranggapan yang aneh-aneh nih, dikira udah meninggal kayaknya Pak. Nggak apa-apa lah ya. Iya. Berapa lama ini, Jang? Ya mungkin udah tahun-tahunan lah. Tahun-tahunan? Iya, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah sudah ketemu ini ya. Jadi ini sudah memilih jodohnya ini. Alhamdulillah. Ya. Iya. Itu masih bisa selamat ini, Jang. Ya iya. Alhamdulillah. Ya. Nih. Kayak tengkorak nih. Nanti dibuang aja di laut ya. Dibuang di laut aja. Ada tengkorak ini, Jang. Iya, Bapak tidak kuliah dulu nanti ya Pak ya. Mainnya mandi dulu. Yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
Terima kasih.